Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan si kura-kura ya. Sudah lama si kura-kura tidak membuat video ya. Tema kali ini si kura-kura akan membahas tentang casing atau penampilan seseorang, kemudian dibandingkan dengan kolbu dan batiniahnya. Jadi pada intinya kita tidak boleh menilai seseorang dari casingnya. Kemudian kita tidak boleh memvonis seseorang dari tata cara dan penampilan serta pakaiannya. Karena apa? Kalau menurut si kura-kura, penampilan seseorang tidak selamanya seperti bayangan kita. Walau dia kelihatannya preman ataupun kelihatannya amburadul menurut pandangan kita ya, belum tentu perilakunya sesuai dengan apa yang dia pakai atau apa yang dia munculkan. Karena apa? Suatu buku atau filsafat mengatakan bahwa keindahan atau performa seseorang tidak menjamin hatinya itu seperti itu. Jadi lebih baik kita kebaikan dibungkus dengan penampilan yang tidak baik ketimbang keburukan dibungkus dengan penampilan yang meyakinkan ya. Karena yang dinilai oleh Allah atau oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah niat dari kolbunya sendiri. Nah, dalam hal ini si kura-kura akan bercerita tentang tanah atau lumpur dengan sebongkah emas. Di dalam cerita ini, emas menyombongkan betapa silau dan hebatnya dia di dunia. Karena dengan kadar dan penampilan yang dia miliki dengan kilauan, serta begitu berharganya emas itu menurut pendapat emas, maka dia menyombongkan dirinya kepada tanah dan lumpur itu. Kemudian si emas itu berkata, "Bisakah kamu berpenampilan seperti saya? Berkilaunya cahaya saya, kemudian digandrungi oleh orang banyak karena saya sangat berharga di muka bumi." Lantas tanah itu berkata dan lumpur itu menjawab, "Saya memang tidak seperti kamu, wahai emas. Tetapi saya akan bertanya kepada kamu, bisakah kamu menumbuhkan semua tanaman yang ada di muka bumi ini, sehingga mampu saya dan tanaman yang saya tumbuhkan di tanah dan di lumpur seperti diri saya ini
bermanfaat di duniawi untuk umat banyak, dan mampu menghidupi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka emas itu diam 1000 kata, dan dia menyadari akan kesombongannya dan akan dirinya. Walaupun dia berkilau seperti emas dan dicari dan digandrungi banyak orang di dunia ini, dia tidak mampu melakukan apa yang tanah dan lumpur lakukan di muka bumi. Maka dari cerita tanah, lumpur, dan emas ini, bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa manusia di muka bumi ini tidaklah boleh kita menilai dari penampilannya. Karena gunung pun akan nampak indah dari jauh, padahal setelah kita dekati tidak seindah yang kita lihat. Ya. Nah, begitupun kebahagiaan. Begitupun kita sehari-hari. Jangan langsung memvonis dari penampilan seseorang. Karena di mata Allah yang dinilai adalah segi kemanfaatan orang itu. Segi kemakmuran dan segi niat orang itu. Bergunakah dia untuk orang banyak? Ataukah dia hanya mementingkan dirinya sendiri, seperti tanah dan emas tadi. Kemudian kita janganlah sekali-kali membandingkan keindahan, kekayaan, serta jabatan orang terhadap diri kita. Karena apa? Keindahan, kesuksesan, dan harta serta duniawi itu seperti layung yang kita terlihat. Menurut kita mungkin ada di ufuk timur. Ketika kita dekati, ternyata layung atau pelangi yang kita lihat, makin kita dekati semakin jauh. Jadi pada dasarnya keindahan, kesuksesan, dan kebahagiaan menurut daya imajinasi kita itu lagi berpihak ke mereka, padahal mereka yang mengalaminya belum tentu seindah dan sebahagia diri kita, ya. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh cemburu atau iri kepada kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Maka kita harus iri kepada orang yang banyak manfaatnya untuk makhluk lain dan umat lain. Kemudian harus berlomba-lomba untuk membuat dan bikin hidup kita ini jauh lebih bermanfaat dari makhluk lain dan umat lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau lihat si kura-kura, kemungkinan orang menyangka si kura-kura orang gila, ya. Atau orang tidak waras, atau orang preman, begitu ya. Pakai anting, pakai ini, pakai itu. Nah, begitu intinya. Bagi si kura-kura, ya menurut si kura-kura ya sah-sah saja, ya. Yang penting hati kita, niat kita di dalam kolbu adalah untuk kebahagiaan, kemudian kebaikan, serta mampu membantu sesama. Jadi tiada rotan, akapun berguna tadi. Nah, itu ya. Jadi kayaknya untuk membandingkan filsafat itu tidak terlalu panjang, ya. Jadi dalam hal ini si kura-kura hanya mengajak kepada rekan semua, jangan terlalu menilai orang dari segi casingnya saja. Jadi casing
boleh Samsung kasarnya, siapa tahu isinya handphone murah ya gitu. Jadi casing boleh handphone dari loakan, tetapi isinya handphone yang mahal, begitu kan? Nah itu di mata siapa itu? Hanya di mata Allah yang lebih tahu. Karena Allah maha tahu dari yang tahu. Kemudian Allah maha melihat daripada yang melihat. Lantas Allah melihat siapa? Allah hanya melihat makhluknya yang selalu ingin berbuat baik dan yang terbaik dari makhluk lain. Jadi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu ya. Jadi Allah maha melihat daripada yang melihat. Lantas Allah melihat siapa? Jadikan Allah itu hanya melihat diri kita. Dari segi apa? Dari segi kebaikannya, dari segi kemanfaatannya buat umat yang lain, dari makhluk lain ya, yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Seperti apa? Seperti tanah dan lumpur tadi. Jadi apalah guna penampilan yang begitu wah gitu ya. Apalah artinya penampilannya begitu lux jika hati kita, jika kolbu kita tidak diimbangi dengan perbuatan daya guna buat umat lain. Itu ya. Nah, dalam hal ini si kura-kura mengajak jangan terlalu menilai orang dari segi fisik, casing, dan keadaannya. Jadi kita harus malu dengan apa yang diperbuat dan harus iri dan cemburu kepada kebaikan yang diperbuatnya. Karena siapa tahu lebih baik orang lain ketimbang kita, lebih bermanfaat orang lain ketimbang kita, begitu. Karena yang di mata Tuhan yang Maha Esa dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinilai adalah akhlak dan perilaku serta perbuatannya yang baik dan bermanfaat bagi yang lain. Itu ya. Jadi jangan memvonis langsung dari dandanan orang, dari penampilan orang kan gitu ya. Jadi kita ya harus iri kepada kebaikan orang, harus iri kepada sosial perilaku orang lain. Karena ketika kita kembali nanti kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinilai adalah akhlak dan perbuatan kita selama kita hidup di muka bumi bagi umat dan makhluk yang lain. Begitu rekan semua ya. Ya Rabbi bi Mustafa walik maqasidana wapilana mamado ya wasi'an karomi nun Gusti Pangeran abdi nu agungna Kanjeng Nabi, mugi Gusti ngahampura kana dosa Ibu Rama abdi. Iham satun upni bihim warawapalilah hotimah al-Mustafa wal muratado bagnahuma wal fatimah
saliran Ali Hasan Hussein jeung Fatimah abdi nyuhun kenibarna sing maut mah usul khotimah. Ya Allah Rabbul Izzati nada widi kayang widi, ya Allah yang maha sempurna, zat iradat maha esa. Gitu ya. Rupanya cukup sekian. Kaset si kura-kura tidak terlalu panjang ya. Daripada intinya kita jangan selalu punya pikiran negatif thinking terhadap orang lain. Ketika kita melihat penampilan orang lain menurut kita tidak wajar atau tidak pantas ya. Jadi belum tentu yang nampak itu seperti yang kita kira. Jadi kita harus selalu punya pikiran positif terhadap orang lain. Siapa tahu orang lain lebih hebat, lebih bagus, dan lebih baik perilakunya ketimbang diri kita. Dan siapa tahu penampilan mereka untuk menutupi jati dirinya bahwa dia itu orang yang paling hebat di mata Allah ya. Kita harus iri itu dengan kebaikan mereka. Gitu ya. Jadi rupanya cukup sekian. Jadi tekanan dalam hal ini si kura-kura mengajak selalu berpikiran positif kepada orang lain. Janganlah gampang memvonis dan menilai orang lain karena dari penampilannya ya. Gitu ya. Jadi di mata Allah yang dinilai adalah akhlakul karimah dan kebaikannya serta niat di dalam kobunya. Kita harus iri kepada orang yang baik. Harus lebih kita berbuat baik dari orang baik. Karena sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi yang lain. Dan selalu berpikiran positif kepada orang lain. Begitu saudaraku ya. Rupanya cukup sekian perbandingan dari tanah, lumpur, dan emas batang tadi ya. Jadi si kura-kura mohon maaf apabila ada kata-kata, ada dalil, atau ada firman, atau ada hadis, atau ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah menurut para ahlinya ya. Karena sekali lagi si kura-kura setiap bikin video untuk belajar, sharing untuk diri sendiri si kura-kura. Kemudian untuk belajar saling mengingatkan dan berbagi sesama insan dan makhluk lain yang ada di muka bumi. Begitu ya. Mudah-mudahan dengan si kura-kura mengajak kebaikan ke sesama rekan semua yang selalu memutar video, memutar YouTube-nya si kura-kura yang di-share oleh si kura-kura pribadi dapat menyimak dan ada manfaatnya buat yang lain video ini ya. Jika tidak abaikan saja ya. Hanya si kura-kura itu ya, nggak ada artinya bagi yang lain gitu. Adapun orang yang mau mendengarkan video si kura-kura, jika bermanfaat, terima kasih dan alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang tersinggung, dan dari perkataan atau ucapan si kura-kura, sekali lagi kura-kura mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena namanya si kura-kura orang bodoh dan manusia biasa yang tidak terlepas dari salah dan hilaf. Besar harapan si kura-kura yang mendengarkan video ini dapat bermanfaat pula bagi yang lain.
Dan kemungkinan kita sama-sama berdoa bagi yang lagi punya penyakit segera disembuhkan dari penyakitnya. Kemudian ada yang punya masalah segera bisa mampu menyelesaikan permasalahannya. Kemudian masalah negara kita, masalah banjir kita, dan masalah semuanya bisa diatasi oleh para ahli dan para ahli di bidangnya tentunya, dan pemerintah pun mungkin sudah punya solusinya yang terbaik dan yang baik bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.